Kenapa harus jauh-jauh? Itu yang pokok-pokok dapat kami sampaikan, mungkin Pak Alex bisa menambahkan. Betul, tadi yang disampaikan Pak Gufron, ya. Pemerintah itu kan punya program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi. Ya. Salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata. Ya, saya kira Jogja itu menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ya, ini menjadi pertimbangan kami ketika kami memutuskan kegiatan itu dilakukan di Jogja. Sekali lagi, ini bukan suatu rencana kinerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari. Ya, itu bukan dadakan. Pak, ada kritik bahwa sebenarnya rapat seperti ini bisa dilakukan di Jakarta saja Ya, karena gedung masih representatif. semua kritik itu pasti masukan apapun ya tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kan seperti itu. Kalau ada yang mengatakan semua bisa dikatakan, oh bisa. Dengan teknologi informasi sekarang bisa. Nah, itu yang selama ini juga sudah kami lakukan. Sekarang juga banyak kegiatan KPK ketika kami misalnya melakukan rapat kerja dengan berbagai instansi pemerintah, dengan pemerintah daerah, kita nggak harus ke daerah, ya. Kita bisa lakukan dengan Zooming, dan itu yang sudah kami lakukan. Tapi kembali lagi, teman-teman wartawan, ya, kita kadang-kadang juga harus menarik diri, atau istilahnya itu retreat. Ya, ini salah satu yang kami buat program itu hari ini, ya. Kami kumpulkan semua pejabat struktural. Tujuannya apa? Untuk membangun kebersamaan, untuk menyatukan persepsi visi kita bersama ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Itu sebetulnya. Jadi tidak semata-mata menyangkut tadi yang disampaikan Pak Gufron, tetapi lebih dari itu kita ingin menyatukan antara pimpinan dan pejabat struktural. Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Ya. Kenapa nggak bisa di kantor? Nah, kalau kita lakukan di kantor, banyak sekali hambatannya dan bedanya. Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu, ya kan gitu kan? Karena apa? Ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu antara pejabat struktural dan mungkin juga yang bersangkutan karena rumahnya sebagian besar dan tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik. Ya, ya. Itu yang terjadi kalau kita lakukan di kantor, dan saya kira program-program seperti ini itu kan juga banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah yang lain, kan gitu. Ya. Tapi standarnya memang di hotel bintang 5 ya Pak? Bintang 5, tetapi kalau tarifnya bintang 3, kenapa tidak? Ya, kan seperti itu. Jadi, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak hotel, berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini. Kita transparan, terbuka, dan semuanya dipertanggungjawabkan. Berapa Pak? Saya nggak tahu, sekjen lah yang tahu. Sekjen yang secara teknis. Itu semuanya masih dalam batas-batas plafon anggaran yang kami susun. Pasti. Kita nggak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini. Sekali lagi, kegiatan ini sudah kita rencanakan dari awal. Dari awal memang kita sudah susun dan kita alokasikan anggaran. Jadi bukan untuk mengejar serapan anggaran menjelang akhir tahun, seolah-olah wah ini dananya masih sisa untuk apa nih? Wah, itu mengada-ngada. Kalau seperti itu jelas tidak tepat, ya. Lebih baik kami gunakan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih efektif, misalnya dalam mendukung pencegahan ataupun pemberantasan. Pak, kalau dilakukan di luar KPK itu sebenarnya sejak tahun berapa Pak? Kan ini bukan yang pertama ya Pak? Sebelum periode sekarang pun itu sudah sering kita lakukan, itu loh, di luar acara periode saya kan ini periode kedua saya, makanya ini sudah menjadi hal yang menurut saya juga. Ini raker-raker seperti ini kan sudah dilakukan tidak hanya sekali. Apakah ini juga pernah diikuti oleh mereka yang mengkritik? Iya, jadi semuanya diikuti oleh struktur. Misalnya ya Pak Giri dulu deputi Dikmas, ya direktur Dikmas, mereka juga ikut. Apalagi Pak Koko juga ikut, Mas Febri sebagai Karohumas juga ikut. Jadi semua struktur, bukan hanya hari ini, sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun bagian yang ikut serta. Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, ya itu kan tidak, Anda lah yang bisa menyimpulkan sendiri. Intinya kan begini ya, bahwa sebagaimana disampaikan Pak Alex tadi, secara materi ada 3 hal, tapi secara non materi tadi, spiritnya adalah menyatukan visi dan spirit kita dalam menyongsong bagaimana tantangan KPK ke depan.
supaya kemudian mimpi kita untuk membersihkan Indonesia dari korupsi itu visinya diterima yang sama dari atas sampai ke bawah. Sampai bawah. Itu harapannya, ya. Termasuk Saya kira diatur begitu bisa ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini karena kegiatannya KPK aja kan kalian ini. Kalau yang menyelenggarakan Kalau yang mereka enggak. Pertanyaannya kenapa? Ya. Tapi terima kasih anyway kan terhadap perhatian teman-teman wartawan. Saya kira dengan penjelasan tadi udah clear semua kan gitu kan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Ya. Kami menerima masukan dan kritik dari teman-teman wartawan dengan senang hati akan kami jadikan bahan untuk refleksi. Saya kira itu. Pak Gubernur, makasih. Yuk. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sekjen.